Kemudiannya dia harusnya sih bisa, karena itu ngeganggu orang juga, apalagi misalnya yang dia baru kenal, bahkan temen sendiri pun kalau misalnya punya temen yang mudian tuh karena agak risih. Aku Mhm. aku punya temen yang mudian gitu, tiba-tiba dia, marah sendiri, aku tuh bingung, aku udah nanya, "Kenapa?" Gitu. Dia tetep aja, "Enggak, nggak apa-apa." Itu dia tuh yang kesel, harusnya tuh dia cerita gitu, "Iya cerita kenapa?" Gini gini. Halo Halo Saners, Saners, balik lagi di podcast Bangku bangku Remaja. remaja. Balik lagi bareng aku Ari dan juga. Fani. Nah, hari ini kita sedikit banyak kan ngobrol nih tentang chat dari para pembaca majalah Mhm. Sunday gitu. Nah, buat teman-teman yang mau curhat bisa klik nomor di bawah ini, chat Mhm. nomor di bawah ini atau cari di website majalahsunday.com terus pencet button WA seperti itu. Nah, hari ini ada yang mau cerita, kita mau bacain, salah satu curhatan di sini, tapi mungkin, lebih banyak yang atau berpendapat kelihatannya Fadia sih gitu, karena ini kelihatannya Oke. nih yang nge-chat nih cewek gitu, tapi kita Heeh. rahasiain ya namanya ya. Siapa tuh yang nge-chat Fadia? Bukan. Nah, Oke. kenapa, selain cewek dia juga mungkin, ada kemungkinan juga ini, secara range usianya kita Mhm. telusuri kemungkinan besar dia remaja gitu. Nah, yang jadi permasalahannya dia seperti ini nih Kak, ya. Kak, akhir-akhir ini nggak tahu kenapa mood aku itu nggak jelas banget. Terus suka tiba-tiba nangis, kalau lagi marah atau kesel pasti selalu nangis. Terus cepat marah, pokoknya nggak bisa ngontrol emosi. Aku juga capek sama teman-teman aku. Aku Mhm. ngerasa kalau mereka lagi butuh aku untuk ada ya, ya pokoknya mereka selalu nyari aku ketika apa ya, emang butuh aja gitu. Mhm. Tapi saat aku yang si pembaca ini Mhm. yang butuh gitu, tiba-tiba ngilang gitu loh, kayak nggak peduli gitu. Awalnya aku biasa aja sama sikap mereka yang kayak gitu, tapi lama-kelamaan aku capek banget rasanya, aku bingung. Bukan itu aja, tapi kayaknya, banyak yang aku pikirin, tapi nggak tahu apa aja. Kayak pikiran aku itu nggak jelas, aku benar-benar bingung banget, aku capek kayak gitu terus ingin. Lagi banyak pikiran ya, mungkin mikirin Mhm. election di Amerika sana, Kamala Harris gagal gitu, Donald Trump menang. Aduh, selamat Donald Trump. Oke. Ini antara mood atau mungkin apa ya? Kalau bahasa sekarang tuh overthinking gitu. Ya. Pernah nggak mengalami hal itu, Fadia? Kalau kemudian pasti, karena cewek pasti ya, cewek juga kan lagi penasaran banget, suka bikin aku nangis, marah, kesel, terus tiba-tiba nangis. Cuma Mmm, aku nggak punya apa, unsur gitu, aku nggak punya. belum. Iya. Jangan. Iya, maksudnya kalau misalnya perempuan itu pasti mood-nya berantakan banget, dan cara ngatasinnya ya gimana ya, maksudnya ya pasti kalau misalnya kita lagi pengen nangis, ya udah nangisin aja gitu. Pas kita lagi pengen nangis ya, terus di saat kita lagi pengen marah itu kan kadang kita mau marah itu tiba-tiba banget gitu. Ya gimana ya cara ngelampiasinnya ya, sebenarnya kalau untuk emosi sih aku jarang sih, jarang melampiaskan di curhat gitu. Nah, tapi mungkin jadi pertanyaan buat beberapa orang apalagi, cowok ya, kadang tuh relate nggak sih gitu tiba-tiba, punya temen cewek atau punya pasangan Mhm. tiba-tiba, nangis sendiri, sedih sendiri gitu. Aku coba deh single Oscar. Oscar, pernah punya temen cewek atau pacar cewek gitu ya pacar cewek, iya pacar cewek gitu, yang hobinya tiba-tiba sedih sendiri, tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Bingung nggak sih? Nah, ditanya. Nah, oke, nah ini ada pengalaman nih dari Oscar, ataupun juga mungkin teman-teman lainnya pun yang nonton pun juga pernah ngalamin hal yang sama nih. Nah, cewek sendiri itu gimana nih untuk maksudnya membantu menjelaskan kepada cowok-cowok yang logis gitu dalam apalagi menghadapi situasi ini kita, apa ya, kebetulan mungkin entah dari temennya atau pasangannya itu kan ya, bingung ya harus merespons apa ya, kalau Heeh. ditinggal nanti salah,
dibiarin salah gitu, dihibur juga tetap dimarahin, gimana nih? Apa nih pendapat aku sebagai cewek? Iya dong. Gimana ya, Kak? Ya, karena ya kita kan pasti kemudian kan? Hmm. Ya, sebenarnya aduh bingung sih. Ya, sebenarnya ditanggepin sih. Kalau misalnya kita punya pasangan ya, Heeh heeh heeh. ya kita tanya lagi kemudian dan lain-lain, harusnya di apa namanya ditanggepin, ditanya kenapa kayak gitu, direspon Mhm, dengan baik. mhm. Oke, direspon aja, tapi misalkan kalau ternyata si cewek ini tetap misalkan cranky atau tetap sedih atau marah gitu, kitanya yang diharapkan kalian itu kepada kami itu apa? Jadi harapan cewek Ya, pada teman-temannya gitu, entah cewek atau cowok lain gitu. sebenarnya ditanya dulu sih kenapa ditanya. Oke. Terus kalau emang dia butuh waktu, kasih waktu dulu buat dia langsung ada ya pas aja. Cuma kalau Oke, melakukan apa aja. kejutannya untuk kita, apa ya, membantu mereka rilis emosi gitu ya. Iya, Kita perlu kasih solusi atau enggak? Nah ini nih yang perlu. sering sering jadi jawaban, kadang kan ada orang yang bilang, eee, "Aku nggak butuh itu, langsung solusi," tapi ada juga bilang, "Ih kok kamu diem aja gitu, nggak ada Mm-mm. itu, nggak ada respons," gitu. Iya. Pas kita cerita sama orang tuh pasti yang pertama kali kayak dia ada solusi nggak ya buat gue gitu. Kalau kita cerita kita juga mau solusinya nggak cuma sekedar cerita terus oh enggak ada juga solusi buat nanganin masalah kita itu kayak gimana kita tuh cerita ke orang tuh Jadi misalkan nih, dalam kondisi, pembaca kita yang tadi aku sebutin curhatnya gitu, chat-nya gitu ke kita, eee, yang harus dia lakukan tadi itu ya udah, kalau kata dia itu nangis-nangis aja ya, terus apa lagi kata dia? apa ya ya kalau mudik sih gitu aja sih kak tadi kan katanya apa nangis Mhm, terus marah-marah sedikit gitu kan kalau untuk membaca ini cewek ya aku ngerasain karena kan aku juga cewek oke, sama cewek ya cuma kalau masih pembaca itu cowok ya menurut aku itu wajar juga kita nggak oh maksudnya cewek cowok kan sama aja ya ada beda. apa ya juga dianya sama aja perasaan Oke, ya cara nanggepinnya gimana sih kak cara nanggapinnya? ya kalau misalnya kita lagi hujan terus ditanya alasannya kenapa kamu Oke, tapi, perlu atau enggak kalau gitu kita, misalkan nih aku sebagai cewek yang kemudian gitu, aku bilang ke orang-orang yang berada di circle terdekatku, "Guys sorry aku ini, orangnya mudian, jadi mungkin ketika aku dalam fase yang mood-nya parah gitu, sedih banget, habis itu gampang nangis banget atau gampang marah-marah, aku perlu diberikan direspon seperti ini A, B, C, D," gitu. Perlu nggak sih kita kayak announce gitu? perlu sih mm. karena Dan aku pun juga mhm, pernah kayak misalnya aku kan tiba-tiba marah ketemu cowok tapi aku habis itu langsung say sorry sorry ya tadi gue kayak gini ya iya kan nggak apa-apa kita ngerti gitu kayak gitu karena juga aku sering apa ya tiba-tiba emosi gitu teman-teman aku lagi pada gitu tiba-tiba aku emosi terus habis itu sorry ya tadi gue ngomong kayak gini gitu tadi ada yang nggak minta aku iya kan nggak apa-apa oh sampai ngebenda-benda? Oh ya, ya kan mungkin mungkin Fathia waktu itu lagi mood parah gitu kan. iya Masuk sih jadi tempat makan berarti. Ya tapi itu ya intinya, tapi kalau misalkan dia sedang tidak berada dengan orang-orang circle terdekatnya gitu, bagaimana? harusnya dia bisa sih ngejaga sih kak kemudiannya dia harusnya sih bisa karena itu ngeganggu orang juga apalagi misalnya yang dia berkeluh bahkan teman sendiri pun kalau misalnya punya teman yang kemudian tuh karena agak risih aku aku punya teman yang kemudian tiba-tiba dia apa marah sendiri aku tuh bingung aku udah nanya kenapa gitu dia tetap aja enggak nggak apa-apa itu dia tuh yang kesel harusnya tuh dia cerita gitu dia cerita kenapa gitu dia nggak mau cerita kak dia tetap kayak enggak aku nggak apa-apa gitu
sama kan malah bikin kita risih, terus dia tiba-tiba diem sendiri di saat kita misalnya lagi ngobrol, dia diem sendiri ditanya kenapa nggak menjawab, itu malah bikin kita kayak, "Ini orang kenapa sih, ada masalah apa?" Itu yang bikin orang-orang tuh risih dengan perilaku orang yang seperti itu. Lebih baik tuh dikasih, "Eh, gue lagi kayak gini, gue risih." Jadi bisa dipahami kalau misalkan mungkin situasi kita kemudian itu buat beberapa orang itu tuh Mhm, hal yang sangat mungkin terjadi ya. iya, Tinggal bagaimana kita membentuk lingkungan di sekitar kita, mhm, teman-teman di sekitar kita supaya bisa merespons dengan tepat. Habis itu kita pun juga belajar juga untuk mengelola mood mhm, kita gitu ya. iya betul. Oke, seru banget nih tanggapannya dari Kak Fatia gitu. Nah, jadi buat teman-teman semoga bisa mengelola mood kalian, bisa punya teman-teman yang saling support juga. Nah, Betul. Kak Fatia misalkan nih ada yang mau curhat, gimana caranya Kak? Boleh banget nih, karena sekalian yang mau curhat atau cerita sama kita, boleh banget chat nomor yang ada di bawah sini, atau kalian datang ke websitenya majalahsantai.com, dan di situ nanti ada apa namanya, tanda WA, itu kalian klik aja di pojok kanan bawah yang ada, dan kalian udah bisa cerita deh ke kita. Dipastiin ini anonim dan dijaga banget dan kita nggak sebut nama siapapun. Oke, itu aja yang bisa kita obrolin pada episode kali ini. Thank you banget buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih. Bye.